hati itu merebut semua emosi kita dan memakan banyak energi kita. Shalom, kita berjumpa lagi di channel Dikayasine Hand. Jika Anda diberkati dengan tayangan ini, Anda juga dapat jadi berkat dengan like, subscribe, dan share. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan tema bagaimana bebas dari sakit hati. Kenapa tema ini sangat penting? Kenapa kita harus bebas dari rasa sakit hati? Mungkin ada di antara saudara yang berpikir, adalah hak saya untuk menyimpan rasa sakit hati ini karena aku sudah sangat disakiti, aku sudah sangat dirugikan. Kata-kata yang diucapkannya sangat menusuk hatiku. Aku sungguh rasanya tidak berharga sama sekali. Mungkin ada yang mengatakan kata-kata yang dia ucapkan itu lebih menyakitkan daripada tindakan yang dia perbuat. Ketika kita menyimpan sakit hati, entah itu kata-kata yang menyakitkan atau cercaan-cercaan yang ditimpakan, makian-makian yang dilemparkan kepadamu, saudara, ketika engkau menyimpan itu semua, sesungguhnya engkau sedang terikat dengan kata-kata negatif. Pikiran dan hatimu tidak layak untuk menyimpan sakit hati, sebab pikiran dan hatimu adalah tempat Allah bertahta di sana. Saudara dikasihi Tuhan, sesungguhnya menyimpan hal-hal yang menyakitkan hati dalam memori kita sesungguhnya merugikan kita sendiri. Karena itu menghilangkan damai sejahtera kita, menghilangkan kreativitas kita, mengurangi produktivitas kita. Karena sakit hati itu merebut semua emosi kita dan memakan banyak energi kita. Sebagai contoh, mungkin saudara sedang mendapatkan hadiah yang menyenangkan. Sahabatmu datang membawa makanan yang sangat engkau senangi. Lalu engkau menerima itu juga dengan penuh sukacita. Lalu ketika di meja engkau sedang mau makan, orang yang menyakiti hatimu itu lewat di hadapanmu. Masihkah ada sukacita lagi dalam menikmati makan yang enak itu? Bisa hilang rasa senang, rasa nyaman, rasa bahagia karena mendapatkan hadiah yang spesial itu bisa hilang karena engkau menyimpan sakit hati. Damai sejahteramu hilang. Kreativitas kita juga bisa hilang. Dan akhirnya engkau tidak produktif dalam kehidupanmu. Engkau tidak bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal dalam hidupmu karena engkau masih terikat dengan sakit hati, kekecewaan. Engkau masih menyimpan kepahitan, kemarahan di dalam hidupmu. Saudara, sakit hati itu harus dilepaskan. Kata-kata yang menyakitkan, sebagai manusia normal tentu kita merasa sakit. Tentu ketika mendengar orang yang mencerca kita, menghakimi kita atas kesalahan kita, apalagi atas ketidaksalahan kita. Kita tidak bersalah apa-apa, tapi kita menjadi korban dan kemudian dicaci maki, tentu kita sakit hati. Terlebih ketika kita sudah berbuat baik dengan seseorang. Kita banyak mengorbankan sesuatu untuk seseorang.
tetapi kemudian orang itu menyakiti kita dengan kata-kata yang tidak menghargai pemberian dan pengorbanan kita. Sebagai manusia normal, wajar kalau hati kita rasanya tersakiti. Tetapi haruskah rasa sakit itu menjadi ikatan dalam diri kita yang membuat kita terbebani dalam menjalani masa depan? Saudara, saya kembali katakan bahwa masa depanmu itu lebih berharga daripada masa lalumu. Masa depan yang akan kau raih itu lebih berharga daripada masa lalumu. Maka jangan kau korbankan masa depan hanya demi masa lalu saja. Banyak hal-hal baik di masa depan yang Tuhan sedang sediakan dalam hidupmu. Banyak mukjizat-mukjizat yang sedang Tuhan sediakan di masa depanmu. Tuhan sedang berjalan bersama dengan engkau untuk menapaki masa depanmu. Kenapa engkau sampai kehilangan sukacita berjalan bersama Tuhan? Gara-gara engkau menyimpan sakit hati dalam hidupmu. Bebaskan dirimu dari sakit hati. Sakit hati tidak cukup berharga untuk engkau simpan di hati dan pikiranmu yang sudah dibersihkan oleh Yesus Kristus. Hidupmu sungguh berharga. Kenapa harus dicemari dengan sakit hati? Kenapa harus kita simpan kata-kata yang menyakitkan, cacian yang menyakitkan itu? Mungkin ada yang mengatakan, tapi kata-katanya sudah sangat parah sekali. Kata-katanya itu sudah sangat menyakitkan, sangat dalam sekali, menusuk hati saya. Sudah dikasih Tuhan. Sebenarnya rasa sakit itu tidak ditentukan seberapa parahnya kata-kata yang dia ucapkan. Tidak ditentukan seberapa dalamnya engkau tertusuk. Tetapi rasa sakit itu sehingga menjadi ikatan dalam dirimu, itu ditentukan oleh ketahanan rohanimu. Rasa sakit yang kau alami itu apakah sangat dalam dan mengikat hatimu, itu tidak ditentukan oleh seberapa parahnya yang dia katakan, tetapi seberapa sehat kerohanianmu, seberapa kuat kejiwaanmu. Martir yang pertama, Stefanus, dia diarak dari tempat pengadilan, lalu dilontarkan kata-kata makian sebagai orang sesat, sebagai penghuni neraka, sebagai penghuni kerak neraka, mungkin dikatakan demikian, dilemparkan segala macam kata-kata hujat oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang yang dalam strata sosial Yahudi pada waktu itu. Mereka rohaniwan yang dianggap rohaninya tinggi, tetapi justru melemparkan kata-kata makian, kata-kata cercaan, dan kemudian mereka melemparkan batu-batu untuk membunuh Stefanus. Tetapi di saat-saat akhirnya apa yang dia katakan? Dalam menghadapi cercaan, makian itu, tidak satu pun kata yang merupakan balasan dari Stefanus. Tidak ada satu pun umpatan ketika dia mendapatkan cercaan, makian itu. Tapi apa yang dia katakan? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kurang parah apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini?
padahal status mereka adalah seorang rohaniwan, seorang pembimbing rohani, yang sebenarnya status kerohanian itu sudah levelnya sangat tinggi sekali, harusnya menjadi contoh dan teladan orang-orang. Tetapi orang-orang ini justru yang melemparkan kata-kata cercaan, makian, dan hujatan pertama kali. Lalu tidak hanya berhenti di itu saja, mereka pun juga kemudian mengambil batu. Orang yang di dalam kondisi di masyarakat dianggap orang suci, pembimbing umat, pembimbing kerohanian, mereka yang mengambil batu dan melemparkan orang yang dianggap sesat itu. Bukankah orang yang dianggap sesat itu membutuhkan bimbingan untuk bisa keluar? Bukankah orang yang dianggap jahat itu membutuhkan uluran tangan supaya bisa dipimpin keluar dari kehidupannya yang lama? Tetapi yang didapat seringkali sebaliknya. Bukan perkataan yang membangun, bukan uluran tangan yang menuntun, tetapi kata-kata penghakiman yang menusuk, yang mematikan emosi dan kejiwaan seseorang. Kata-kata yang menusuk dan mematikan kerohanian seseorang, menusuk jiwanya, sehingga banyak orang yang berhenti bertumbuh karena terikat dengan kata-kata yang begitu menyakitkan. Saudara, saya mau katakan, Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang indah di masa depan. Namun ketika pandanganmu tertutup dengan gelapnya masa lalumu, ketika engkau terus menoleh ke belakang dan melihat masa lalu yang begitu gelap karena sakit hati itu, hatimu tertutup oleh selubung sakit hati, pikiranmu dikuasai oleh segala macam kepahitan dan dendam, engkau tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Engkau tidak bisa melihat jalan keluar yang Tuhan sedang kerjakan. Engkau tidak bisa melihat mukjizat yang sebenarnya Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan. Engkau terus akan merasa hidupmu merana, Tuhan jauh darimu. Engkau mungkin mengatakan, aku sudah dijauhi orang-orang menyakiti aku, kenapa Tuhan juga menjauh dariku? Saudara, saya mau katakan, Tuhan tidak menjauh darimu, tetapi engkau tidak melihat kehadirannya, engkau tidak merasakan kehadirannya, karena matamu memandang kepada kegelapan sakit hati itu, dan perasaanmu engkau sedang merasakan dirimu yang disakiti itu. Engkau terfokus pada dirimu yang disakiti itu, sehingga engkau tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Engkau tidak bisa mengalami mukjizat yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Engkau tidak melihat berkat yang Tuhan sediakan di hadapanmu. Dan seringkali engkau melewatkan berkat-berkat yang Tuhan sediakan, karena di dalam perjalanan hidupmu engkau tidak melihat berkat Tuhan, tapi engkau hanya melihat orang-orang yang menyakiti engkau, kata-kata yang menusuk hidup. Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa. Jadi saudara, kembali lagi, rasa sakit itu sesungguhnya tidak ditentukan oleh seberapa parah kata-kata yang diucapkan kepadamu, seberapa parah kata-kata yang kau dengar yang menusuk hatimu, tetapi ditentukan oleh kesehatan jiwa dan rohani. Maka fokusnya bukan pada orang lain yang berkata-kata itu, fokusmu bukan pada kata-kata itu, tapi fokus utama yang perlu saudara perhatikan adalah kesehatan rohani. Fokus utama yang harus diperhatikan bukan orang yang menyakiti saudara. Engkau bukan datang kepada Tuhan dengan meminta pembelaan Tuhan. Tuhan bela, Tuhan balaskan sakit hatiku, Tuhan bela aku, bukan itu. Tapi fokus utamamu haruslah
kesehatan jiwa dan rohani. Kalau engkau memiliki kesehatan jiwa dan rohani seperti Stefanus, engkau bisa berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Engkau akan mengalami kelegaan yang luar biasa. Engkau akan mengalami damai yang luar biasa. Dan justru di balik itu engkau mengalami Tuhan yang hadir, memberi kekuatan, kemampuan kepadamu untuk melepaskan pengampunan. Dan itu sesungguhnya adalah mujizat yang luar biasa. Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupanmu. Bagaimana caranya lepas dari ikatan kata-kata menyakitkan yang ditujukan padamu, sehingga kata-kata itu seringkali menjadi seakan-akan kutuk dalam hidupmu, karena engkau simpan, engkau terikat dengan kata-kata itu, sehingga seakan-akan menjadi kutuk dalam kehidupanmu. Bagaimana caranya? Yang pertama, isi pikiranmu dengan firman Tuhan. Karena janji-janji firman Tuhan itu memberikan kelegaan. Janganlah fokus kepada kata-kata manusia, tapi fokuslah pada kata-kata Tuhan. 2 Timotius pasal 3:16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Isilah pikiranmu dengan firman. Tanpa firman Tuhan dalam kehidupanmu, mustahil engkau bisa bebas merdeka dari kata-kata pahit. Engkau akan terus dihantui dengan kata-kata pahit itu, kata-kata yang menyakitkan itu akan menghantui kehidupanmu, membuat engkau tidak berani melangkah dalam kemerdekaan. Tetapi ketika engkau belajar untuk mengisi pikiranmu, fokus pikiranmu pada firman Tuhan, engkau akan mengalami kelegaan, kekuatan dari janji firman Tuhan. Kedua, isi emosi atau perasaan kita dengan puji-pujian yang mengagungkan Tuhan. Daripada engkau meresapi sakit hati yang engkau rasakan, daripada engkau meresapi betapa engkau ini sial, daripada engkau meratapi kesialan yang engkau alami, kepahitan yang kau rasakan, resapilah puji-pujian kepada Tuhan. Resapi isi perasaanmu dengan puji-pujian kepada Tuhan, diresapi dengan sepenuh hatimu. Maka engkau juga akan mendapatkan kekuatan, kelegaan di dalam emosi jiwamu. Ada sukacita baru yang akan kau alami. Yang ketiga, berdoa. Minta pemulihan dari Tuhan atas luka-luka hati kita. Tuhan sanggup membalut luka-luka hati kita. Sedalam apapun hatimu terluka, Tuhan sanggup membalutnya dan kemudian menyembuhkannya. Bukan hanya terluka, bahkan ketika hatimu sudah pecah, hancur, berkeping-keping sekalipun, Tuhan masih bisa menyatukan kepingan-kepingan hatimu dan memulihkannya. Bahkan lebih parah lagi, sekalipun hatimu sudah hancur, berantakan, hilang sama sekali, maupun juga tidak bisa lagi menemukan hatimu, Tuhan bisa memberikan hati yang baru dalam hidup. Tuhan bisa memperbaharuinya. Doa, berdoalah, minta pemulihan dari Tuhan. Katakan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau untuk menyembuhkan luka-luka hatiku. Akui kebutuhanmu akan pertolongannya. Akui kebutuhanmu untuk kesembuhan dari Tuhan. Sembuhkan aku, Tuhan, dari luka-luka hatiku. Dan yang keempat adalah lepaskan pengampunan atas orang yang menyakiti saudara. Caranya agar engkau lepas dari ikatan kata-kata yang menyakitkan itu, ya lepaskanlah pengampunan atas orang-orang yang sudah melepaskan, yang sudah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan itu. Lepaskan pengampunan, maka ikatanmu itu juga terlepas dan engkau akan mengalami kemerdekaan. Hidupmu terlalu berharga. Hidupmu sangat berharga.
tidak layak untuk engkau tukar dengan kepahitan hati. Hidupmu sangat berharga karena Tuhan mau mempermuliakan dirinya melalui engkau. Tuhan mempunyai rancangan yang indah atas hidupmu. Tuhan merencanakan sesuatu yang spesial atas engkau secara khusus. Sesuatu yang indah. Jangan engkau hancurkan masa depanmu demi sakit hati yang kau simpan. Tuhan sedang merancangkan masa depan yang indah. Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang luar biasa di masa depan. Jangan engkau kotori dengan sakit hati. Tuhan memberkati kehidupanmu. Tuhan mau mengarahkan hidupmu untuk kemuliaan namanya pada perkara-perkara besar. Jangan malah engkau gunakan hidupmu untuk perkara-perkara duniawi yang tidak berfaedah sama sekali. Lepaskan pengampunan dan saudara akan mengalami kemuliaan. Mungkin ada saudara yang mengatakan, Pak Pendeta, aku mau melepaskan pengampunan, tapi rasanya aku gak rela hatiku melepaskan pengampunan itu. Gak rela hatiku melepaskan sakit hati itu, kok enak banget. Dia sudah menyakiti aku, lalu aku harus melepaskan begitu saja. Saudara, saya mau katakan, engkau terus simpan sakit hatimu di dalam hidupmu, atau engkau lepaskan itu tidak berpengaruh pada dia yang sudah menyakitimu. Mungkin dia saja sudah senang-senang, sudah jalan ke sana sini, jajan sana sini, makan yang senang sana sini, dengarkan musik sana sini, sudah berwisata ke sana sini dengan sukacita. Dia nggak ingat lagi bahwa dia sudah mengeluarkan suatu kata-kata yang menyakitkan dalam hidupmu, tapi engkau masih terhukum, engkau masih terkungkung, engkau masih terpenjara dengan kata-kata itu. Dia sudah nggak merasa apa-apa yang berkata-kata itu, tetapi engkau yang merasakannya, engkau yang merasa sakit itu. Kenapa engkau merasa nggak rela melepaskan dirimu? Engkau lepaskan dirimu dari ikatan sakit hati. Saya percaya ketika engkau melepaskan pengampunan, engkau diberikan kelegaan. Ketika engkau merenungkan firman Tuhan, engkau diberi kekuatan. Ketika engkau memuji-muji Tuhan, engkau mendapatkan sukacita. Dan ketika engkau berdoa meminta pemulihan dari Tuhan, mujizat terjadi dalam kehidupan. Saudara siap terima mujizat? Lakukan keempat hal ini, maka hidupmu akan berubah, hidupmu akan memuliakan Tuhan. Perkara besar akan terjadi, sesuatu yang gagah perkasa yang melampaui segala nalar kemampuanmu akan Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Kiranya saudari diberkati, melangkah dalam kemenangan yang sejati dalam Yesus. Haleluya. Amin.